ada yang namanya maunah, ada yang namanya karomah, ada yang namanya irhas, ada yang namanya mu'jizat, dan ada yang namanya istidraj. Jadi ada 5 Pak ya. Yang pertama apa? Maunah. Maunah itu adalah kejadian yang aneh, yang di luar nalar manusia, tapi itu terjadi pada orang biasa. Seperti ada orang terkubur 5 hari nggak meninggal, kan ada itu ya? Dikubur 5 hari nggak meninggal Pak, bayi. Terus ada orang misalnya terapung-apung di laut 17 hari zaman tsunami itu nggak meninggal sampai ke Malaysia. Ada orang tertabrak, yang lain pada habis meninggal, dia sendiri enggak, dia selamat nggak apa-apa. Itu namanya apa? Ma'unah. Terjadi pada orang biasa Pak. Saya alhamdulillah dapat ma'unah Pak. Saya alhamdulillah dapat ma'unah. Karena istri saya namanya Maun. Yang kedua adalah karomah. Karomah itu kejadian luar biasa juga, tapi terjadi pada orang-orang soleh, pada wali-wali, pada ulama-ulama ya. Ini karomah Pak. Yang ketiga adalah mu'jizat, irhas ya. Irhas adalah kejadian yang terjadi pada calon nabi. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berangkat ke safar ke Syam pada umur beliau kurang lebih 12 tahun kalau tidak salah, bersama pamannya, itu dinaungi oleh apa? Oleh awan. Itu irhas namanya. Dan juga di belahnya dada Nabi oleh malaikat Jibril ketika dalam asuhan Halimatus Sa'adiyah. Kemudian yang keempat mukjizat. Nah, ini mukjizat adalah khawariqul adat atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi. Nah, tongkat tadi adalah mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Mukjizat itu artinya dari kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan. Jadi fungsi mukjizat adalah bukti untuk melemahkan orang kafir, musuh-musuh Allah. Itu mukjizat. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir ini namanya istidraj. Keanehan-keanehan yang menyalahi adat, tapi ini terjadi pada orang-orang durjana, pada orang pendosa, pada orang-orang yang musyrik. Inilah yang terjadi pada dukun-dukun. Lalu bagaimana dengan keris dan apa? Tongkat Musa. Tentu tidak bisa disamakan. Karena mukjizat itu sudah putus begitu Nabi kita Muhammad meninggal, tidak ada lagi mukjizat. Kalau ada orang bilang ini mukjizat, itu salah Pak ya. Itu paling di antara maunah, karomah, dan istidraj. Kalau mukjizat sudah nggak ada lagi. Lalu bagaimana? Bisakah keris disamakan tongkat Musa? Tentu tidak bisa, karena tongkat Nabi Musa adalah mukjizat. Adapun keris, adapun tongkat-tongkat secara historical heritage sebagai satu peninggalan sejarah, nggak masalah Pak. Tongkatnya siapa misalnya, ya, atau kerisnya siapa, ya, nggak masalah, karena itu peninggalan sejarah. Kalau kita ke Turki Pak, ada namanya Museum Topkapi. Kebetulan saya pernah ke sana. Itu isinya peninggalan sejarah Pak. Ada pedangnya Sayyidina Ali, ada macam-macam lah di situ. Wallahu alam asli atau bukan, wallahu a'lam. Tapi itu peninggalan sejarah, tidak masalah. Karena peninggalan sejarah itu ya merupakan satu bukti bahwa ini di masa lalu ya pernah ada yang seperti ini. Yang jadi masalah adalah kepercayaan yang berkaitan dengan keris-keris itu. Ada orang bilang ini keris pengasihan. Kalau diselipkan di pinggang, siapapun yang diajak ngomong bakal nurut. Bisa nggak begitu Pak? Bisa.
Tapi bukan kris itu yang membuat orang nurut. Ada namanya khaddam. Khaddam itu adalah jin yang melayani kris itu. Itu yang akan mempengaruhi orang yang diajak ngomong itu akhirnya tunduk. Tentu kris itu, khaddam kris itu pasti dia minta dilayani juga. Kalau malam Jumat Kliwon harus mandi 7 rupa kembang misalnya kan, dan segala macam. Inilah yang banyak menjatuhkan orang ke dalam perbuatan apa? Syirik. Karena dia akhirnya menuhankan kris itu. Krisnya nggak bisa apa-apa, Pak. Krisnya asli ya besi-besi aja. Tapi ketika kris itu didatangkan khodam, maka kris itu bisa melakukan, bisa terbang, bisa nari-nari dan lain-lain. Jadi pasti ada khodamnya di situ, pasti ada jinnya. Sama cincin. Jangankan yang namanya benda, Pak. Artinya ada wujud, ada konkret. Kata-kata saja, kata-kata, Pak. Ketika diulang-ulang, itu khodamnya bisa apa namanya? Nimbrung. Hanya kata-kata. Diulang-ulang, diyakini bahwa kata-kata ini akan punya khasiat begini, itu jin akan masuk. Ada orang mengamalkan mantra pengasihan, ya. Ini jangan diamalkan, ini sekedar contoh aja, ya. Semesem semar mesem sapa kang nyawang ingsun bakal kesengsem. Semesem semar mesem sapa kang nyawang ingsun bakal kesengsem. Dibaca 10.000 kali. Akhirnya betul-betul ada hasilnya. Siapa yang buat hasil itu? Jin iblis. Itulah yang namanya istidraj. Bukan karomah, bukan maunah. Akhirnya orang tersesat di situ. Dan sekarang istidraj itu bukan dalam bentuk seperti itu saja. Boleh jadi orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, tapi kok hidupnya nggak pernah sakit, bisnisnya lancar-lancar saja gitu ya. Ini boleh jadi juga sebuah apa? Istidraj. Jadi kalau istidrajnya kalau orang naikin layangan tuh diulur terus, diulur aja, makin lama makin banyak dosa. Nah, jadi begitu Pak Haji Tikno ya. Krisnya, cincinnya, baju-baju peninggalannya nggak masalah. Coba saya pernah ke satu kota ya di Turki, namanya kota Urfa, kota tua. Di situ peninggalan sejarah luar biasa. Sampai ada museum ulama terkenal di sana. Ada bekas baju-baju yang ditambal-tambal ya. Orangnya zuhud sekali ya. Enggak masalah. Asalkan itu sebagai peninggalan apa? Sejarah saja, sebagai kenangan bahwa ini ulama ini pernah hidup di zaman ini. Yang jadi masalah ketika diyakini dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang menyalahi akidah kita. Gitu. Saya kira itu keterangan mudah-mudahan bermanfaat.